Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan proposal P3K dengan judul Peningkatan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam melalui Strategi Crossword Puzzle di kelas 11 SMA Negeri 1 Sungai Pinang, Ogan Ilir. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Keberadaan guru dan peserta didik menjadi dua faktor penting yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan yang saling terkait. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh cara guru mengajar, begitu juga sebaliknya peran guru ditentukan oleh keadaan siswa. Oleh sebab itu, guru harus dapat menciptakan proses pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan SMA Negeri 1 Sungai Pinang, metode yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan, sehingga pembelajaran terkesan membosankan dan hal ini menyebabkan minat belajar peserta didik menjadi kurang. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti termotivasi merencanakan solusi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dengan menggunakan strategi crossword puzzle. Dengan strategi ini, peserta didik akan lebih aktif dalam belajar yang pada akhirnya siswa akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah. Apakah penerapan strategi crossword puzzle dapat meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam peserta didik kelas 11 SMA N1 Sungai Pinang? Tujuan penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis ingin mempunyai tujuan sebagai berikut. Agar guru ingin mengetahui peningkatan minat belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Sungai Pinang setelah diterapkan strategi crossword puzzle. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. 1. Bagi guru, penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran positif dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berat dalam memberikan bimbingan belajar kepada peserta didiknya. 2. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi untuk meningkatkan minat belajarnya dan melatih peserta didik untuk belajar berpikir. 3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga dapat meningkatkan minat belajar. 4. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan mengenai strategi yang cocok dalam meningkatkan pemahaman peserta didik sehingga dapat meningkatkan minat belajar. Landasan teori. 1. Pengertian minat belajar. Minat belajar adalah suatu kecenderungan yang mengandung perhatian jiwa seseorang yang timbul karena adanya rasa suka, rasa senang, pengalaman dan ketertarikan seseorang terhadap kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan partisipasi dalam belajar. Dari 2. Jenis-jenis minat belajar. Menurut Ahmad Susanto, minat pada seseorang pada prinsipnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Minat yang berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya dari setiap individu. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat ilmiah. Minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar individu, timbul seiring dengan proses perkembangan individu yang bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Minat belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai pengaruh, di antaranya dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang melekat pada dirinya. Strategi crossword puzzle. Strategi crossword juga disebut dengan teka-teki silang. Teka-teki silang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar yang sedang berlangsung. 5. Pengertian strategi crossword puzzle.
6. Langkah-langkah strategi crossword puzzle. 1. Mencurahkan gagasan. 2. Menyusun teka-teki silang. 3. Membuat contoh item-item silang. 4. Membagikan teka-teki silang kepada peserta didik. 5. Tentukan batasan waktu. 7. Kelebihan dan kekurangan strategi crossword puzzle. Keunggulan crossword puzzle yaitu lebih simpel untuk diajarkan. Selain itu dapat melatih ketelitian atau kejelian siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengasah otak. Kekurangan atau kelemahan dari metode pembelajaran crossword puzzle ini adalah setiap jawaban teka-teki silang hurufnya ada yang berkesinambungan. Jadi siswa merasa bingung apabila tidak menjawab salah satu soal dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal. Bab 3 tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang kami pakai adalah penelitian tindakan kelas. Tahap penelitian: 1. Perencanaan, 2. Tindakan, 3. Observasi, 4. Refleksi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami pakai adalah teknik analisis kualitatif. Demikianlah presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.